That's it. Oke folks, kali ini saya akan membagikan rutinitas back atau pull session saya pada kalian. Mungkin di sini ada push up, tapi kita di sini akan latihan pull ya. Sedikit melenceng ini. Harusnya saya ganti kaos tadi. Oke. Kembali lagi kita akan latihan pull, dimana muscle grupnya adalah back, kemudian whole back muscle dan biceps. Kemudian saya akan menceritakan sedikit sebelum saya lanjut ke inti latihannya. Pembahasannya yaitu tentang prinsip-prinsip latihan yang saya gunakan selama ini. Prinsip-prinsip itu setelah saya terapkan, itu mampu membentuk atau mampu merubah fisik-fisik saya yang mana dulu sempat lagging. Lagging itu artinya kurang berkembang. Jadi apa itu? Yang pertama adalah stabilitas. Ini ya. Jadi pada saat latihan, jadi pilih jenis latihan, misalnya latihan back, latihan kaki, latihan apapun, pilih jenis latihan yang stabilitasnya lebih baik. Jadi itu kalian bisa, jika kalian masih wobbly atau masih kurang stabil, masih ada pilihan lain. Yang kedua, limiting factor atau faktor pembatas dalam latihan tersebut adalah otot yang kalian targetkan. Jadi misalnya kalian mau melatih back, ya back lah yang harus pertama kali failure sebelum otot-otot yang lain, karena ya memang kita latihan back, walaupun dalam latihan back itu misalnya lat pull down itu biasanya grip yang kurang maksimal. Makanya daripada itu saya menggunakan alat ini strengthening grip. Biasa saya gunakan untuk membantu grip saya. Jadi biasanya saya gripnya duluan capek, padahal back saya belum capek gitu. Nah inilah fungsinya alat ini. Kemudian kalau kamu mau melatih grip, ya latihlah grip itu tersendiri seperti itu. Jadi biar tidak menjadi limiting faktor kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meminimalisir collateral damage atau yang biasa disebut sama para ahli stimulus dan fatigue ratio. Nah itu dia ya, namanya pilih latihan yang stimulus dan fatigue ratio-nya tinggi, dimana kalian bisa mendapatkan stimulus yang lumayan bagus tapi meminimalisir fatigue yang ada, entah itu di fatigue otot target ataupun di fatigue di otot-otot pendukung. Nah itu prinsip-prinsip yang saya gunakan. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita akan lakukan lat pull down dengan bilateral menggunakan dua tangan sekalian. Mungkin bisa juga kalian bisa kombinasikan dengan unilateral atau satu tangan ya. Ya kita lihat aja ya. Oke. Oke, selanjutnya pertama latihannya lat pull down. Ya yang jelas pilih beban yang kalian bisa angkat. Warming up dulu, kemudian tekniknya ya seperti ini, sudah banyak penjelasannya di video-video yang lain. Kemudian mungkin, nah ini latihan warming up-nya ya. Kenapa saya lebih senang dengan individual grip seperti ini? Karena tangan saya bisa lebih bebas motionnya. Terus yang harus kalian perhatikan, ada yang bilang kalian harus tetap seperti ini, terus ada yang bilang kalian bisa walk seperti ini. Jadi menurut saya untuk engagement lats lebih bagus, saya rasa kamu bisa walk badannya sedikit tapi jangan terlalu lebar ya, sedikit aja seperti ini untuk engagement lats emaknya. Kemudian skapulanya kalian lepas. Selanjutnya drop skapula kalian dibarengi dengan sikunya. Jadi
scapula, siku, lock, scapula, siku. Jadi seperti itu. Nah itu teknik yang saya lakukan. Kemudian, nah prinsip yang satunya lagi tadi saya lupa, maksimalkan bottom stretch-nya. Bottom stretch-nya harus dimaksimalkan untuk stretch medial hypertrophy. Nah itu dia. Terus seperti yang tadi lat pull down, kalian maksimalkan scapula kalian terlepas atau terstretch. Kemudian sebelum kalian melakukan tarikan siku, turunkan dulu scapula kalian, baru sikunya turun. Nah untuk badan, rocknya boleh tapi di range yang masih normal kayak gitu. Semoga kalian ngerti ya. Agak jelimet juga. Nanti saya akan khusus jelaskan terkait dengan lat pull down kalau ada yang request ya. Oke, next kita tadi sudah lakukan vertical pull, sekarang kita lakukan row. Kemudian pertanyaannya, kenapa saya menggunakan kabel dan tidak pernah menggunakan barbell atau dumbbell dalam rowing? Jadi gerakan row seperti ini ya. Kalau pakai dumbbell gerakannya akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, dalam gerakan ini, jadi sesuai dengan prinsip tadi, biasanya yang duluan capek adalah lower back kalian, karena akan menahan beban saat kalian membungkuk seperti ini. Jadi posisi ini, nah ini akan menjadi beban yang berlebih di lower back kalian. Nah untuk mengatasi itulah saya menggunakan horizontal row seperti ini. Jadi kalian bisa duduk aja seperti gerakannya yang awalnya seperti ini akan menjadi seperti ini ya, akan menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja, cuman beban di lower back kalian akan lebih berkurang. Jadi bisa kalian memaksimalkan otot back dan meminimalisir limiting faktor di lower back kalian. Jadi seperti itu ya. Silakan dipakai kalau cocok. Kemudian kalau kamu tetap tapi misalnya kamu tidak bisa menggunakan rowing mesin, di mungkin gym kalian tidak provide, kalian bisa tetap menggunakan dumbbell atau barbell, tapi bisa disiasati dengan supported chest. Jadi bisa pakai posisi seperti ini, cuman di sini disupport sama bench biasanya. Oke, itu aja. Sekarang latihan keduanya adalah horizontal row. Ya, jadi gerakan ini juga sedikit ada tekniknya ya. Jadi menurut saya tekniknya jangan terlalu rebah kalian ke belakang pada saat menarik. Jadi usahakan titik tarikan kalian itu dimaksimal di 90 derajat atau dimaksimal di vertikal ya. Jadi saya mungkin bisa contohkan. Jadi, biasanya yang saya sering perhatikan adalah seperti ini, jadi terlalu condong. Jadi yang saya rasa lebih engage ke back kalian adalah seperti ini.
Oke, next kita single arm sekarang ya. Setelah tadi bilateral, sekarang saya mau combine dengan unilateral pull down. Tapi kali ini saya menggunakan mesin ini Hyro mesinnya. Bisa sih digunakan untuk dua tangan, tapi saya di sini memilih untuk satu tangan biar lebih engage ke lats-nya. Tekniknya seperti ini ya. Yang pertama kalian ya set dulu bebannya, kemudian saya akan lakukan single arm Hyro kayak gini untuk repetisi, dan setnya di antara 6 sampai 12, 3 sampai 4 set. Mungkin ini masih bisa saya tambah sebentar. Oke, jadi seperti itu gerakannya, kiri kanan sama. Tadi saya bisa di 15 reps ya, mungkin saya bisa tambahkan sebentar. Sering unilateral row atau unilateral pull down atau gerakan unilateral dalam melatih bicep, pada bahasa melatih back, itu kurang efektif saya lihat. Mungkin sedikit ego dan tidak kena di backnya, tapi di oblique sepertinya, karena gerakannya kan biasanya kalau dia keberatan, kalau terlalu berat atau sepertinya ego seperti itu, sering sekali dia gerakannya memutar torsonya. Jadi dari sini dia putar ke sana. Sebenarnya sih sah-sah saja, tapi menurut saya jika memutar seperti itu, kalau torso kalian ikut terputar, biasanya itu yang di engage malah ke lower back atau malah ke obliques-nya untuk memutar. Jadi saya sarankan untuk lebih engage, usahakan posisi dari torso atau usahakan posisi dari bahu kalian tidak sampai keputar ke arah yang narik. Jadi tahan seperti itu, yang bergerak cukup sikunya bukan bahunya ya. Jadi siku bukan bahu. Jadi seperti itu tips dari saya yang biasanya diakibatkan oleh ego lifting. Biasanya pasti karena bebannya yang diangkat melebihi dari maksimal kapasitas ototnya. Sedikit bijak dalam hal menarik bebannya itu yang saya sarankan. Tapi ini saya lagi bisa diaplikasikan, bisa tidak, tapi ini berhasil di saya. Oke, itu tipsnya. Kita lanjut ke set kedua.
tadi sebenarnya sudah ada 3 latihan untuk middle back. Yang pertama lat pull down, kemudian horizontal row, kemudian unilateral high row. Itu sebenarnya semuanya ke middle to lower back. Nah, saya maunya sekarang mau melatih upper backnya. Jadi ada fakta menarik yang harus kalian ketahui. Posisi elbow atau posisi siku kalian dalam rowing itu mempengaruhi otot bagian mana yang ngena di back kalian. Jadi kadang-kadang banyak orang yang rowing seperti ini megangin latsnya ceritanya dengan seperti ini. Itu sepertinya kurang efektif karena akan mengganggu foam. Menurut saya ketika kalian menggunakan single arm atau unilateral row, kalian tinggal fokus ke mendorong siku kalian. Jadi dalam pikiran kalian harus membayangkan kalian mendorong siku kalian ke bawah dan ke belakang seperti itu, tanpa harus menggunakan tangan untuk menyentuhnya. Karena itu akan posisinya susah, karena dia posisinya di belakang terus kalian dari samping ya, dan form kalian juga akan rusak. Sebenarnya kalian fokus ke form dan tekniknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kembali lagi ke elbow, posisi elbow ya. Pada saat kalian posisi elbow dekat dengan lebih dekat dengan badan, itu akan lebih kena ke bagian lower. Semakin nge-flare siku kalian, semakin ke atas dia kena ke back kalian. Nah, sekarang saya fokusnya mau ke upper back. Upper back juga include juga rear delt, karena rear delt sebenarnya the part of upper back sebenarnya ya. Jadi saya tidak akan specialize rear delt saya kali ini biasanya sih antara flare elbow rowingnya, atau saya mau reverse flies, tapi bisa di single arm reverse flies itu kena di rear delt. Tapi kali ini saya mau hit sekalian untuk upper back dan juga di rear deltnya, walaupun kenanya dikit, tapi saya rasa sudah cukup untuk kali ini. Mungkin di sesi lain akan beda ceritanya, tergantung situasinya ya. Kali ini saya akan ambil flaring elbow row. Oke. Yang pertama, jadi posisi elbow itu harus ke luar dan sisanya gerakannya akan sama. Oke, next. Terakhir saya mau sedikit latihan biceps. Yang saya lakukan adalah bicepnya seperti ini. Teknik yang saya pakai yaitu berusaha membuat bicep itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di mana posisi pada saat bicep itu di belakang badan, jadi di belakang badan seperti ini, atau di depan badan seperti ini, dia
biasanya terstretch dengan lumayan bagus. Jadi saya either memilih salah satunya atau combine dari keduanya. Jadi saat ini saya hanya menggunakan latihan bicep, di mana memanipulasi bicep di belakang badan saya. Jadi menggunakan bench, decline bench seperti ini, dan biasanya ini digunakan untuk crunch atau sit up, tapi saya gunakan ini untuk memanfaatkan bantalan yang ada di belakang itu untuk bantalan lengan saya. Jadi dalam seperti ini ya. Jadi seperti itu gerakannya, dimana posisi saya sedemikian rupa sehingga bicep saya termanipulasi dalam posisi yang tidak menguntungkan, atau minimal berat di bottom partnya atau di stretch lengthen parsialnya ya. Jadi ini dari bottom ke, ibaratkan ini titik A, kemudian tengah-tengahnya titik B, kemudian ini titik C di puncaknya. Jadi usahakan gerakan itu berat di bagian dari A ke B nya, istilahnya di lengthen partial atau di stretch partial seperti itu. Jadi dalam posisi seperti ini akan sangat berat di stretch atau di lengthen partialnya. Jadi kayak gitu, semoga kalian ngerti. Oke. Jadi tadi sudah latihan back dan bicep. Seperti itu. Semoga berguna untuk kalian ya. Itu aja tips-tips dari saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke.